Oke, selamat sore 18.15 kurang ya. Oke, kita akan bahas soal apa sih? Kita akan bahas soal kenapa pakai annotate ya? Enggak usah ya. Oke, kita akan bahas soal apa sih? Bahas soal PPU ya. Nah, soal PPU ini adalah soal yang menarik. Kenapa? Karena ini bahasa Indonesia yang high level ya. High level itu mods ke lots mods ke hots biasanya dia. Nah, jadi harus hati-hati ya. PPM dan PPU itu hampir sama. Cuman bedanya nanti di PPU ada yang namanya bahasa Panda. Jadi bahasa Panda itu di PPU bukan di PU ya. Kesel deh kalau ada TO yang aslinya di PU mulu ada, padahal dia yang benar itu ada di PPU. Ya, kebiasaan kalau kita bahas nomor 32. Nah, ini soal-soal yang sudah biasa di PPU ya, sorry. Nah, kesalahan penggunaannya itu selalu tanda baca ya. Ini PUEBI. Nah, ini boleh diingat PUEBI ya. Jadi boleh dibaca nanti PUEBI-nya. Nah, kalau misalnya kakak biasanya dicoretnya tulis tuh. Nah, biasanya dia kalau ada kalimat biasanya akan berurutan ya. Lihat 5, 6, 7, 8, 9. Nah, udah tulis dulu dicoretan. Jadi langsung kalian baca soalnya. Jadi jangan baca soalnya dulu, lihat apa yang tanya. Oh, salah tanda baca. Kita lihat di kalimat 5 langsung ya. 5, 6, 7, 8, 9. Kita langsung riset ya. Langsung kita coba searching ya. Untuk kepentingan riset, setiap peserta ini ada koma di sini ya. Ada koma. Oke, di sini terus habis itu ada koma olahraga yaitu apakah di sini perlu koma lagi? Nah, kita lihat untuk kepentingan riset setiap peserta melakukan 2 jenis olahraga yaitu ini sebenarnya bisa diperlukan bisa tidak ya, tapi kita cek dulu yang lain. Nah, pada 4 sesi peserta ada koma di sini, terus ada berbeda koma sedangkan. Nah, kalau ada sedangkan ini udah betul ya. Jadi ini nggak usah dikuningin lagi, ini kita langsung hijauin aja. Nah, berarti artinya apa? Artinya nomor 6 sudah betul ya. Nah, nomor 6 sesi peserta pada 4 sesi peserta diminta. Nah, berarti ini udah betul ya. Nah, olahraga yaitu ini sebenarnya nggak perlu, tapi kalau misalnya supaya kalimatnya lebih nyambung, maka diperlukan koma. Jadi sebenarnya antara perlu dan tidak perlu ya, antara perlu dan tidak perlu. Tapi untuk lebih nyambung kalimatnya dibaca, ini kita kasih koma. Kepentingan riset juga sudah betul. Jadi 5 dan 6 sudah betul ya. Nah, untuk sementara 5 dan 6 sudah betul. Artinya kita tinggal 7, 8, 9. 7, 8, 9. B, D, C. Gitu ya. Nah, nomor 7. Sebenarnya di sini udah ada jawabannya yang D. Nah, tapi harus analisis dulu ya. Namanya juga pembahasan. Hasilnya kinerja peserta. Nah, ini kita sering terkecoh nih. Perlu nggak sih koma? Nah, jawabannya perlu. Karena apa? Hasilnya apa? Kinerja peserta saat treadmill gitu ya. Nah, berarti nomor 7 udah betul. Artinya ini kita bisa coret warna, jangan warna merah di sini aja. Oke, nah kita bisa coret tadi 5 salah ya. Bukan salah ya, bukan salah tapi centang harusnya ya. Nah, 5 itu betul. Nah, berapa? 9 belum ya. 6 itu betul, 7 itu betul. Artinya apa? Tinggal B sama D. Nah, kita lihat B. B tadi apa? 9 ya. Nah, kita lihat dulu B baru kita ke yang kita lihat 8 dulu deh. Sementara itu koma, latihan intensitas oleh musik. Sebelum karena itu tidak perlu ada koma. Ya, nggak ada tuh sebelum koma itu karena itu menjelaskan karena membutuhkan lebih sedikit. Nah, itu kan menjelaskan sebabnya. Terpengaruh oleh musik karena nggak perlu pakai koma. Jadi di sini salahnya. Nomor 8. Kita lihat lagi. Artinya tadi jawabannya udah ketahuan ya sebenarnya. Nah, jawabannya itu berarti jawabannya yang B. Jawabannya yang D. Jawabannya yang D. Nah, karena jawaban yang D, kita cek lagi. Kita cek yang nomor 9 ya. Nah, kalimat 9 apa nih? Tim periset split Universitas Split Kroasia, di sini ada koma. Universitas Milan dan nah ini benar ya. Kenapa? Karena tanda baca koma dipakai untuk merinci. Kan dia bilang tim preset berasal dari ada apa aja? Ada Kroasia, Split Kroasia, Milan dan Universitas Verona. Berarti betul ya. 9 betul. Nah, karena 9 betul, 7 betul, 5 betul, 6 betul, berarti yang salah nomor kalimat 8 ya. Ini bisa dibaca di PUEBI kalau misalnya kalian masih ragu ya. Jadi jawabannya untuk yang nomor 31, 32 atau nomor 1 bagian PPU adalah yang D ya. Nah, penggunaan koma tidak diperlukan karena merupakan anak kalimat dan ditulis setelah induk kalimat. Karena berarti itu ya
menyebabkan akibat ya, bukan sebab tapi akibat. Jadi sebabnya adalah latihan intensitas tinggi kurang terpengaruh oleh musik, gitu ya. Nah, karena membutuhkan lebih sedikit proses pengambilan keputusan dan durasinya lebih pendek. Ya, kenapa tadi ada yang resen kayaknya? Ya, tadi yang resen kemana nih? Waduh, yang resen hilang ya. Oke, sepertinya nggak jadi nanya ya. Atau mungkin jaringan, ya nanti boleh ya ditanya lagi kalau misalnya masih ada waktu. Oke, lanjut sinonim kata riset. Nah, di sini ada kata riset ya. Nah, jangan warna merah dong, warna hijau aja. Kan udah pasti benar ya sinonim kata riset ya. Nah, risetnya apa sih? Riset itu apa? Nah, riset itu apa? Ya. Nah, riset itu berarti dia kan apa namanya? Bisa dikatakan untuk kepentingan riset, untuk kepentingan penelitian. Berarti kalau ada kata penelitian atau eksperimen dia udah pasti betul. Nah, ini pasti betul nih. Ini betul, ini betul. Nah, ini observasi juga betul ya. Karena dia bagian dari riset ya. Pengusutan, pengusutan atau pengajaran. Kalau pengajaran itu berarti dia mengajarkan, bukan mencari. Nah, berarti salahnya di mana? Salahnya di E, gitu ya. Nah, kalau pengusutan kan berarti mencari ya. Nah, kalau mencari itu kan bagian dari riset. Jadi jawabannya yang E untuk nomor 33. Oke, lanjut nomor 34 ya. Terus sampai 35 selesai baru kita buka polling pertanyaan ya. Kalimat yang tidak efektif. Ah, ini udah klasik ini, tidak efektif. Kalau tidak efektif itu biasanya ada kalimat yang tidak baku atau kalimat-kalimat yang apa namanya bisa dibilang tanda bacanya juga kurang baku. Ah, udah ketahuan jawabannya. Ah, jangan ya. Kita lihat dulu. Ada 2, 4, 6, 9, 10. Yang mana aja nih? 2 ya, 2, 2, 4 ya, 2, 4, 6, 9, 10. Kalau agak lemot nggak maaf ya karena emang terkadang jaringan gitu ya. Ini karena jaringan. Murni karena jaringan. Kalimat 2 ya, di sini ada kalimat 2. Nah, kalimat 2 apa tuh? Musik dengan tempo tertentu bisa meningkatkan ketahanan. Nah, ini hati-hati nih, ketahanan ya. Ketahanan, pertahanan. Oh, sorry. Jadi gini. Nah, oke. Ketahanan, pertahanan. Nah, itu harus hati-hati tuh. Ketahanan, apakah ketahanan baku? Ayo coba dicari di KBBI Google-nya ya. Nah, ini hati-hati nih dalam intensitas tinggi karena ketahanan doang yang kita harus perhatikan. Kalau ketahanan betul, ya, kalau ketahanan betul berarti dia sudah termasuk efektif, ya. Kalimat 4, masing-masing peserta rutin. Oh, sorry, masing-masing peserta-peserta. Udah ada masing-masing peserta-peserta. Ini pemborosan ya. Nah, di sini kenapa kalimat 4 salah? Masing-masing peserta-peserta. Nah, ini kakak kasih highlight merah ya, highlight merahnya nih, seret. Nah, kenapa salah? Karena dia boros sekali ya. Sudah sangat-sangat boros. Sudah sangat-sangat boros sekali. Nah, udah kata-kata kakak juga jadi boros ya. Iya, jadi jawabannya yang A. Kenapa? Karena dia ada kalimat pemborosan ya. Ada pemborosan kata. Pemborosan. Pemborosan. Iya, jadi dia boros. Kalau dia boros, artinya dia tidak efektif. Jadi suatu kata, kalau misalnya kamu mau apa namanya, suatu kata itu tidak mau, kalau mau efektif ya bisa diganti kata-katanya. Kata-katanya mungkin jadi masing-masing peserta atau ya masing-masing peserta itu yang benar ya. Jadi masing-masing peserta. Ini kalau akan coba ketik dulu ya di sini ya. Di sini ya. Masing-masing peserta itu yang baku ya. Sorry, itu yang efektif. Karena dia tidak terjadi pemborosan. Oke, kalimat 9. Kalimat 9 apa nih? Oh, jangan ya. Tadi 2 udah, 4 udah, 6 dulu ya. Pada 4 sesi ada koma, itu udah betul ya. Tadi kita udah lihat yang berbeda sedangkan itu udah betul. Peneliti merekam ya, merekam udah betul. Ingat kata R itu tidak luluh, yang luluh itu KTSP ya. Detak jantung dan berbagai informasi lainnya. Berarti nomor 6 sudah betul. Nomor 6 sudah betul ya. Nomor 6 sudah betul. Nah, nomor 6 sudah betul, nomor 2 sudah betul ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut nomor apa lagi? Nomor 9. Tim periset Periset apakah sudah betul? Iya, betul, periset ya. Periset itu artinya menandakan orang yang melakukan riset, periset gitu ya, bukan tim riset. Gitu. Kalau periset itu orangnya, kalau riset itu kegiatannya ya.
Gitu. Ah, terus komanya sudah betul, oke, titik sudah betul. Jadi yang untuk kalimat 9 sudah betul. Jadi B bukan, B bukan, 2 bukan, 6 bukan. Nah, antara A sama E. 10 penelitian ini mengungkap. Nah, kenapa nggak mengungkapkan bahwa gitu ya? Apakah ini boros? Tidak. Mengungkapkan apa? Mengungkapkan musik dengan tempo tinggi memicu detak jantung lebih cepat. Nah, kurang ada kata kurang, tentang atau bahwanya. Jadi di sini kurangnya, Dek. Bahwa atau tentang musik dengan tempo tinggi. Mengungkap benar gak sih? Nah, mengungkap itu sudah betul ya. Tapi kalau misalnya mau lebih bagus lagi, sebenarnya mengungkapkan. Walaupun mengungkap sudah betul. Ini sudah betul ya. Sudah betul gitu. Jadi 10 sudah betul. Seperti itu, Dek. Ya, gampang ya. Iya, PPU mah gampang, betul ya. PPU mudah bukan? Bukan. Jadi 10 salah ya. Oke, lanjut. Nomor 35. Nah, ini nomor terakhir dari bacaan ini. Kalimat 1 menjawab unsur apa aja ya. Nah, ini kalau ini biasa di berita ya. Tapi kalau misalnya PP, biasa ini enggak. Ini soal yang jarang keluar sih kalau di apa namanya? Di UTBK itu jarang keluar. Jadi enggak usah diingat-ingat banget. Tapi ini cukup penting kalau untuk kamu menjawab ini. Lumayan kan kalau misalnya dapat nilai. Penelitian terbaru edisi 5. Penelitian terbaru itu menjawab apa sih? Menjawab bentar ya. Di jurnal di mana? Berarti kan di sini ada di mana ya? Di mana berarti ada nih. Oke, selesai. Terus habis itu 5 Februari kapan ya? Kapan ada? Ini menjawab. Terus habis itu apa? Apa sebenarnya terjawab sih ya? Apa yang diteliti? Sebenarnya ada sih gitu. Oh, berarti ini kalimat 1 menjawab unsur apa ya? Sebenarnya kapan itu ada loh ya. Kapan? Kapan edisi ini? Tapi benar sih, yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Yang A, yang apa gitu ya. Kenapa? Karena apa yang dibahas pada gitu ya. Apa yang dibahas pada penelitian terbaru, apa yang dianalisis banyak sih. Jadi lebih ke arah pernyataan apa. Jadi kalau kapan sebenarnya kapan penelitian kapan edisi jurnal Frontier in Psikologi diterbitkan? Bisa sih sebenarnya ya, kapan gitu ya. Tapi di sini kan lebih ke arah edisi. Jadi sebenarnya pertanyaannya apa? Edisi jurnal apa yang edisi jurnal apa? Ya, benar sih ya. Apa lebih tepat ke apa ya daripada yang lain? Kalau siapa yang menerbitkan nggak ada. Siapa yang diteliti? Nah, ini salah. Ini salah. Oke. Nah, yang A salah, yang B kapan? Kapan sebenarnya ada ya di sini ya. Jadi ini kita agak mirisin dulu. Di mana di jurnal Frontier penelitian terbaru tentang menganalisis hubungan kasus terbit di mana? Itu bisa sebenarnya. Jadi B, C, D sudah bisa. Mengapa? Mengapa terbit? Nah, itu salah ya. Mengapa dianalisis itu nggak ada jawabannya. Jadi antara apa, kapan, di mana. Sebenarnya ini ya, 3 ini jawabannya. Tapi karena kuncinya jawab C, jadi semua tergantung sama si pembuat soal. Kalau kakak mau C ya C, kalau mau B, B, kalau mau D, D. Jadi ya UTBK ya belum tentu satu jawaban benar, bisa 2, bisa 3. Jadi harus lebih hati-hati sama si pembuat soal. Oke, apakah ada pertanyaan untuk bacaan 32 sampai 35? Ricky Reshan ya, silahkan kalau mau nanya. Kak, saya izin bertanya nih Kak, nomor 35. Kalau misalkan, ini kan kalau nggak ada kunci jawabannya ini, pasti kan kita bingung nih, mau jawab. Kalau dalam pikiran saya sih, bingung mau jawab apa sama di mana. Kalau misalnya di mana itu kan, di mana kita bisa temuin kayak tentang menganalisis hubungan, ya kan, kayak gitu. Nah, cara milih jawaban yang tepatnya itu pas UTBK kayak gimana Kak? Kalau pas UTBK nanti kamu langsung coba lihat biasa dia di awal-awal kalimat gitu ya. Penelitian apa yang diteliti gitu kan. Ini kan dia lagi bahas penelitian tuh. Apa yang diteliti pada jurnal itu. Jadi walaupun ada kata menganalisis di sini, kan sebenarnya yang ini kan perluasan ya. Jadi kalau ada kata-kata yang ini boleh diingat sekalian semua buat semuanya, yang itu perluasan. Jadi perluasan dari penelitian terbaru. Jadi kalau ada perluasan berarti kan ada kalimat utamanya, inti utamanya adalah tentang penelitian. Penelitian apa? Penelitian yang menganalisis hubungan bla 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 bla.
gitu kan? Artinya apa? Kita memang akan terjebak dengan kata di mana. Di mana penelitiannya akan terbit, misalnya penelitian ini bisa kita baca, misalnya kayak gitu kan, terbit di jurnal Frontier, atau di mana penelitian ini terbit, itu sebenarnya bisa menjawab unsur kan, gitu. Tapi kalau kata apa kita pakai, jadi kayak kita cobain aja suatu, gitu. Apa yang diteliti, gitu. Yang diteliti adalah ini. Itu adalah inti kalimatnya, bukan yang terbit gitu. Yang itu kan perluasan. Jadi kalau kata ini kita coret semua, seret, kita coret sampai sini, apakah ini masih bentuk kalimat? Iya, ini masih bentuk kalimat. S-nya penelitian terbaru menganalisis hubungan gitu ya. Atau coret terbarunya juga boleh. Penelitian menganalisis, kayak nggak cocok ya. Lebih ke penelitian terbaru menganalisis hubungan khusus antara olahraga dan tempo musik. Ini inti kalimatnya. Yangnya itu hanya perluasan dari penelitian terbaru. Gitu. Jadi kalau di mana kurang tepat. Kenapa jadi kurang tepat? Jadi kata kakak bisa, iya emang bisa. Kenapa? Karena kan karena ada kata perluasan. Kalau nggak ada kata perluasannya, ya jawabannya lebih tepat ke arah apa. Itu. Jadi harus analisis dulu. Jadi jangan langsung jawab aja. Atau kalau mau jawab di mana dulu boleh. Setelah kalau ada waktu diteliti lagi, kita coba-cobain aja gitu. Ibaratkan kalau kalimat ini apa sih intinya? Kalimat intinya itu apa? Jadi ntar di sini ada pelajaran namanya KI, kalimat inti. Bisa dipahami, Riki? Bisa Kak, siap. Terima kasih Kak. Iya, jadi makasih ya, ada pertanyaan juga. Jadi kalimat inti. Kalimat inti itu apa? Kalimat inti itu adalah tentang S dan P. Ini kalau misalnya kalian mungkin ada sering baca di Google Drive ya, ada latihan-latihan soal, itu biasanya sering jadi pertanyaan. Kalimat inti itu apa sih? Subjek dan predikat. Subjeknya apa? Penelitian terbaru. P-nya menganalisis. Itu. Kalau mau tambahin O-nya boleh, tapi biasanya lebih ke SP doang. Penelitian menganalisis kayak gitu. Itu kalimat intinya. Jadi apa penelitian apa yang diteliti? Gitu. Bisa kayak gitu ya. Oke, nomor 36. Kalimat suntingan untuk kalimat 8. Nah, kalimat 8 kita garis bawain dulu. Kita highlight aja biar cepat. Nah, apa nih suntingannya? Nah, kita lihat nih karena ada kata koma di sini. Perlu koma nggak kalau ada sebelum sehingga? Ada yang mau coba jawab? Sebelum sehingga ada perlu koma nggak? Ya ada koma di sini. Apakah diperlukan koma sebelum sehingga? Ya, betul, tepat sekali. Tidak perlu kata koma. Jadi tidak perlu tanda baca koma, kata koma. Tidak perlu tanda baca koma. Jadi kalau nggak ada tanda baca komanya salah. Sorry, ini salah aja ya, jangan. Nah, ini berarti salah. Salah. Oke, lanjut. Karena terjadi kekeringan. Enggak. Oleh sebab itu harus diadakan. Ya. Hal ini disebabkan oleh. Nah, kan dia kata-katanya kan kekurangan air karena kekeringan. Kekurangan air kekurangan air karena kekeringan panjang sehingga harus memberikan bantuan air di sana. Sehingga harus memberikan bantuan air di sana karena terjadi kekeringan air dan kekurangan air. Ini sebenarnya betul, tapi kalau dibalik sebenarnya nggak usah pakai koma di sini. Sehingga harus, tapi kata-katanya jadi aneh ya. Yang B itu aneh, bukannya salah tapi aneh ya. Karena walaupun bisa dibalik, jadi aneh aja kalimatnya. Hal ini bisa menyebabkan kekurangan air karena kekeringan panjang sehingga pemerintah harus memberikan bantuan air di sana. Ini yang paling tepat ya. Yang C yang paling tepat. Kenapa? Karena hal ini bisa menyebabkan. Bukan hal ini disebabkan. Jadi yang D itu salah karena ada kata disebabkan. Hal ini disebabkan oleh kekurangan air. Yang benar adalah hal ini menyebabkan kekurangan air. Jadi hal ini disebabkan salah. Ya. Nah, terus oleh sebab itu juga sebenarnya boleh sih, kalau oleh sebab itu boleh kasih koma. Tapi ini kayak hal yang terjadi di sana. Oleh sebab itu, ini bolehlah masuk lah ya. Pemerintah harus memberikan bantuan air di sana karena terjadi kekeringan panjang dan kekurangan air. Padahal yang menyebabkan kekeringan itu adalah kekurangan air karena kekeringan panjang, sehingga harus memberikan bantuan air di sana. Harus karena terjadi kekeringan panjang dan kekurangan air. Sementara kekurangan air karena kekeringan panjang. Jadi ini sebenarnya dua hal yang nggak boleh pakai dan gitu ya. Karena kan katanya kan kekeringan panjang menyebabkan kekurangan air gitu. Kekurangan air karena kekeringan panjang. Jadi kekeringan panjang menyebabkan kekurangan air. Ini menyebabkan. Ini yang dampaknya gitu ya. Kekurangan air. Artinya apa?
Artinya kalau seperti ini ya pemerintah harus menghentikan karena terjadi keganapan itu salah. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, kalau misalnya kamu UTBK pusing, bingung dengan bacaan, blok aja jawaban C. Karena emang banyakan antara C dan D itu lebih banyak dipilih. Buktinya apa? Kimia tahun 2019 itu lebih banyak jawaban D. Kalau mau blok ya, kalau mau ngeblok soal. Oke, nomor 37, 36 dan 39 bacaannya sama. Kesalahan penulisan ejaan. Penulisan ejaan. Jadi kalau tanda baca nggak usah dipikirin ya. Nah, ini nomor 1 kebencanaan. Pakar kebencanaan. Kebencanaan. Ada kebencanaan di sini. Itu udah betul ya sebenarnya. Atau sebenarnya lebih tepatnya kalau bisa disilang gitu ya. Lebih tepat lagi. Gitu. Jadi bencana. Pakar bencana. Ya. Tapi kalau kebencanaan itu juga boleh sih. Nggak salah. Ya. Nggak salah tapi juga belum tentu benar. Nah, yang lebih tepatnya di sini ada kata ekstrim ya. Ekstrim itu yang benar KBBI-nya adalah ekstrem. Ya. Ekstrim. Ya, kesalahan. Jadi ini salah nih, ekstrem ya yang benar. Terus habis itu yang berikutnya DIY menjadi salah satu kawasan yang terkena dampak perubahan. Perubahan itu sudah betul, bukan pengubahan tapi perubahan. Ya, perubahan iklim. Iklim sudah betul. Rahmawati Hussein menyontohkan. Nah, mencontohkan ya, bukan menyontohkan tapi mencontohkan. Oke, mencontohkan. Dia tidak luluh. Ya, dia tidak luluh kecuali misalnya ada kata-kata apa? Misalnya apa? Yang KTSP misalnya menyoalkan ya. Jadi dia bukan mensoalkan tapi menyoalkan. Ya, dia men tambah y ya. Oalkan. Menyoalkan ya. Apalagi contohnya ya. Kak, contohnya apalagi gitu ya. Yang huruf katanya K ya. Mengerjakan bukan mengkerjakan. Nah, mengerjakan. Misalnya sekarang kita sedang mengerjakan soal ya. Kita sedang mengerjakan ya. Mengerjakan soal PPU ya. Kayak gitu. Nah, ini udah betul ya, mengerjakan. Sip, mantap jiwa kalau begini ya. Oke, ini tadi salah ya, warna merah aja. Oke, menyontohkan. Oke, lanjut lagi. Nomor kalimat 3. Udah ketahuan jawabannya. Sorry, kalimat 1 dan kalimat 3. Ini udah jawabannya nih. Gitu ya. Kesalahan. Nah, kesalahannya di sini ya. Jawabannya yang B. Lanjut kalimat 4 gitu ya. Kalimat 4 tadi apa? Selain itu warga di Bantaran. Di Bantaran ini sering-sering salah nih, hati-hati. Di Bantaran. Kalau dia menunjukkan lokasi, artinya dia dipisah. Kalau dia bukan menunjukkan lokasi atau tempat, itu bisa digabung ya, serangkai. Tulisannya serangkai. Menghadapi sudah betul, permasalahan bukan pemasalahan, beda. Nah, terus habis itu meningkatkan ya, bukan peningkatan. Yang akan meningkatkan, bukan peningkatan. Kalau peningkatan, apa yang ditingkatkan ya? Untuk itu perlu adanya penanganan. Penanganan sudah betul, tadi meningkatkan sudah betul, menghadapi sudah betul. Nah, ini kita hati-hati ya. Kebijakan yang dilakukan oleh semua pihak termasuk pemerintah ya. Di kebijakan sudah betul, semua pihak sudah betul. Ya udah, yang salah cuma 1 dan 3. Oke, ingat kalau ada kata-kata K, T, S, P, ingat aja nih K, T, S, P pasti dia luluh ya. Ini luluh ya. Luluh gitu. Mau contoh lagi? Oke. Boleh, mau contoh lagi apa? Tadi kan huruf K udah, S udah, T apa T? Apa lagi ya T? T itu T apa ya? Tali menali. Ya, menali, bukan mentali. Ya, tali menali gitu. Oke, nih sini boleh. Tali depannya tetap tali ya, karena kan dia kata depan ya. Tali menali. Nah, di sini bukan metali tapi menali. Hurufnya peluluh jadi huruf L gitu. Apalagi yang contohnya yang pakai huruf apa P ya. P itu contohnya perubahan ya, peubah gitu ya. Perubahan, jangan perubahan deh. Apa ya? P
Itu biasa kalau orang awal chat gitu ya, P gitu ya. Apa itu P? Apa itu? Apa ya? Bukan, jangan. Kalau pekerjaan jangan jelek. Apa ya? Perubahan, mengubah, jangan. P, apa yang kata dasarnya P? Apa ya yang kata dasarnya P? Pasar, memasarkan. Oke, boleh tuh. Memasarkan, bukan mepasarkan. Itu aneh. Memasarkan. Itu kata dasarnya kata dasarnya pasar ya. Pasar, memasarkan. Jadi yang betul memasarkan, bukan mempasarkan ya. Itu yang betul. Oke, lanjut. Bacaan untuk nomor 36. Wila, kecil banget, Kak. Pendek banget, Kak. Iya, nanti pas UTBK cuman begini. Satu kata dua kali. Satu paragraf, dua paragraf doang. Jadi nggak kayak sepanjang yang mana tuh. Sepanjang yang ini, nggak sampai sepanjang ini lagi. Mungkin ya hanya satu dua paragraf doang. Itu UTBK sih seperti itu. Nah, mengatakan bahwa Indonesia tengah. Tengah itu bermakna apa? Indonesia berarti sedang ya. Tengah itu artinya sedang. Indonesia sedang. Nah, kalau misalnya nggak ada, Indonesia tempat merasakan. Nah, itu salah. Kamu ngomong aja udah salah kan? Cara bisa gitu. Jadi bisa diganti. Gitu. Indonesia antara merasakan dampak. Ah, salah. Indonesia ketika salah. Indonesia sementara salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Itu aja. Simple, padat, jelas. Oke? Jadi nggak usah repot-repot. Langsung aja masukin ya. Bacaan untuk menjawab soal nomor 36 sampai 39 itu Oke. Itu rujukan ya. Kalimat itu tuh adalah rujukan ya. Itu tuh rujukan, tapi rujukannya ke siapa gitu ya. Ini rujukan. Nah, pasti dia merujuk sesuatu. Selain itu warga di bantaran ya, berkepanjangan tiap tahun. Yang selain itu berarti apa? Selain kekeringan berkepanjangan. Ya udah ketahuan. Terjadi kekeringan berkepanjangan. Berarti selain kekeringan berkepanjangan, berarti jawabannya yang D. Nggak usah repot-repot. Nah, hati-hati nih, ada Rahmawati Hussein. Nah, ini salah nih. Jadi bukan selain Rahmawati Hussein, berarti kan harusnya orang lain ya. Nah, dia bilang warga di bantaran sungai. Kota Yogyakarta, bukan ya. Nah, Kabupaten Gunung Kidul, emang disebut. Ya, menyontohkan Kabupaten Gunung Kidul. Gitu. Curah hujan tinggi, apakah dia bilang curah hujan tinggi? Curah hujan tinggi itu malah masalah selainnya ya. Selain dari si kekeringan berkepanjangan. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan untuk bacaan 36 sampai 39? Apakah ada pertanyaan? Lancar-lancar aja. Oke, tidak Kak, aman. Oke, lanjut nomor 40. Nomor 40 pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas. Sosok Raden Ajeng Kartini yang kita rayakan hari ini ya, ada di bacaan. Bagus. Nah, kita lihat nih pernyataan yang sesuai bacaan. Aduh, kalau nggak bisa keterlaluan. Catatan resep Kartini dibukukan oleh R.A. Raden Ajeng Surukmini dan Suryatini Enggani. Ini apakah ada di sini? Nah, ini nggak disebut ya. Jadi untuk yang ini nggak usah di itu udah anggap aja nggak tahu ya, kita anggap aja nggak tahu gitu ya. Bisa benar, bisa salah. Tapi dia yang pasti dia tidak sesuai dengan baca. Resep tersebut dibuat oleh R.A. Kardina. Oke, nggak disebut juga ya. Ini mungkin sebenarnya di kalimat 78 ya, juga tidak disebut dalam pernyataan. Ya, ini sebenarnya dia mengarah kepada langsung aja gitu ya. R.A. Kartini hanya memperjuangkan emansipasi wanita. Sementara di sini dia bilang dia lagi tentang kumpulan resep gitu ya. Dia lagi tentang bahas resep tradisional, menulis surat untuk teman-temannya. Jadi nggak hanya emansipasi, dia juga salah satunya menulis resep. Jadi ini salah. Karena apa namanya? Mungkin betul, tapi yang dibahas bukan itu. Resep masakan Kartini ditulis dalam aksara Jawa. Benar nih, ditulis dalam aksara Jawa dan ditulis lagi dalam bahasa Jawa. Jadi jawabannya yang ya betul, jawabannya yang D. Nah, udah ketahuan jawabannya yang D, ya udah selesai. Kita lihat yang E. Mana tuh yang E? Yang E, Kartini hanya mencatat resep-resep masakan khas Jepara. Apakah disebut? Nah, dia bilang resep tradisional dalam sebuah catatan berbahasa Jawa.
Jadi apa namanya, dia tidak sebut ya, hanya mencatat Kas Jepara dan Jawa, dia tidak sebut gitu ya. Oh ya, ada disebut ya, sorry ada disebut sih makanan. Dia bilang hanya masakan beberapa masakan kolonial ya. Nah, dia nggak sebut Jawa, berarti salahnya di sini. Oke, dia bilang Jepara dan kolonial. Jadi jawabannya yang D. Lanjut nomor 41. Ide pokok dari bacaan di atas adalah Kartini menulis resep masakannya. Tidak ya. Tidak. Tapi dia selain menulis surat untuk teman-temannya, Kartini juga menulis catatan resep masakan. Nah, ini betul ya. Ini yang betul. Oke, ini yang betul. Kenapa? Bisa dibaca di kalimat 2. Ya, setelah Kartini menulis surat untuk teman-temannya, tapi dia juga dipraktikkan di dapur ya, mencatat bahan-bahan dan cara membuatnya. Jadi dia juga mencatat resep ya, karena kan dia bilang mencatat bahan dan cara membuatnya. Jadi jawabannya yang menulis catatan resep makanan. Jadi selain menulis surat untuk teman-temannya, jawabannya yang B juga iya. Seperti itu. Lanjut, yang C, catatan resep masakan ditulis dalam aksara Jawa saja. Ini salah ya, karena dia bilang bahasa Jawa gitu ya. Sorry, kok malah ini yang salah. Dia bilang bahasa Jawa, artinya apa? Ini salah ya. Set gitu. Nah, catatan membuka Suryatini and Gani, membuka catatan. Kita nggak tahu ya. Jadi ini bukan belum tentu salah ya. Udahlah ya, pasti ide pokoknya yang B gitu ya. Menyesuaikan takaran resep masakan dengan takaran zaman sekarang. Ini nggak disebut, jadi ini kita bisa bilang salah. Yang D kita nggak bisa bilang salah karena kita nggak tahu kelanjutannya apa. Karena itu pasti ada kelanjutannya paragraf 78 karena ada titik 3 nih. Oke, lanjut bacaan soal nomor 43. 43. Pertanyaan manakah yang dijawab dalam paragraf di atas? Masakan apa saja? Nah, ini enggak apa namanya? Ternyata bisa kejawab ya. Dijawab, yaitu adalah makanan khas Jepara dan beberapa makanan kolonial. Apa judul bukunya? Kita nggak tahu. Salah. Sorry, ini pakai warna hijau aja ya, biar ketara bedanya. Oke, bentar. Oke, hijau. Masakan apa? Masakan khas Jepara dan beberapa makanan masakan kolonial dari keluarganya yang merupakan sekeluarga, yaitu keluarga Sosroningrat gitu ya. Nah, kita lanjut lagi yang salah. Yang C. Beberapa takaran yang digunakan, berapa takarannya kita nggak tahu karena nggak disebut resepnya. Siapa yang membukukan itu mungkin ada di kalimat paragraf ke-7 dan 8 ya. Ini dia minta hanya paragraf yang di atas saja. Gitu. Mungkin ada di kalimat 78 kita nggak tahu. Di siapa yang membukukan kita nggak tahu. Siapa saja yang membuat resep juga kita tidak tahu. Yang kita tahu hanyalah Kartini saja yang membuat. Tapi kan dia bilang siapa saja yang membuat. Kita nggak tahu siapa aja. Jadi kita belum tentu bisa menjawab ini. Jadi kita kasih tanda tanya boleh. Oke, lanjut nomor 43, kata tetapi. Tetapi menyatakan hubungan yang pertentangan ya. Udah pasti. Ini udah pasti. Nggak usah. Ini udah teori ya. Udah masuk teori. Jadi kalau teori ya udah, tetapi itu pasti ke pertentangan, bukan ke penegas ya. Nah, sorry, kok disilang. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya, tetapi apalagi ada di kalimat 1 nih, tetapi di sini adalah memperjuangkan bukan hanya memperjuangkan emansipasi wanita, tapi juga merangkum kumpulan resep tradisional dalam sebuah catatan berbahasa Jawa. Tetapi jadi selain itu gitu. Kalau penegas itu biasa kata-katanya bahkan ya. Bahkan contohnya seperti itu. Nanti mungkin kakak fotoin deh yang lebih lengkap ya. Ada kok di buku besar kakak. Terus habis itu ada perbandingan. Kalau perbandingan itu selain itu gitu ya. Selain itu, nah kayak gitu-gitu. Oke Kak, sip. Nah, selain itu ntar ada lagi lah. Tergampang lah kakak ituin. Kakak fotoin aja. Oke, ini sedikit aja. Lanjut nomor 44. Konjungsi yang tidak tepat. Nah, ini udah jelas nih. Sering banget ya keluar. Wah, kalau gitu ya jangan dihafalin gitu ya. Cukup dibaca aja kalimat-kalimat yang 1, 3, 4, 8, 9. Nah, ini kakak catatin biasa. Gitu. Kalau ada coretan, kakak coretin dulu angkanya 1 gitu ya. 3. Jadi kalau ada coretan, ada kertas buram, kamu pakai semuanya. Jangan manfaatkan waktumu dengan sangat baik dan benar gitu ya. Jangan sampai
kekurangan waktu gara-gara kamu baca ya, ilah lu baca lagi gitu biasanya. Konjungsinya apa? Di sini ada kata jadi. Jadi itu apa? Tepat ya? Tepat dong kalau jadi. Faktanya nih, ini harus hati-hati. Faktanya, nah itu boleh ya. Ada katanya di sini boleh ya. Nih, katanya itu boleh. Itu kan faktanya daun teh. Oke, udah baik. Berarti 8 itu betul ya. Sorry, ini ke hapus dulu ya, seret ya. Nah, 8 itu betul. Nomor berapa lagi? 9 tadi betul ya. Nah, berarti antara 1, 3, 4. Kita baca yang atas. Pada musim hujan, nah ini sudah koma ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita abaikan dulu karena kita nggak minta tanda baca, dia minta konjungsi. Pada musim hujan, pada itu kan konjungsi waktu ya, temporal ya. Pada, nah, berarti ini betul. Nah, 2 enggak ya, 3 ya. Meskipun ada beberapa manfaat, meskipun ada ya beberapa manfaat dari itu. Namun, nah meskipun sama namun itu tidak boleh bersama gitu. Namun bisa diganti dengan kata tetapi. Meskipun tetapi itu boleh. Jadi ada beberapa kata-kata yang tidak boleh bersama. Misalnya apa? Jika maka. Jika maka itu nggak boleh sebenarnya. Nah, ini mungkin baru tahu ya. Kalau misalnya kalian belajar silogisme, ada kata jika maka, gimana dong? Ya itu sebenarnya tidak baku secara bahasa Indonesia. Tapi kan jika maka itu ada di penalaran umum ya. Jadi ya nggak ditanya konjungsi apa yang tidak tepat. Jadi konjungsi yang tidak tepat itu salah satunya jika maka itu tidak boleh. Jika maka. Nah, jika ada beberapa manfaat, maka terlalu banyak minum teh justru tidak baik. Itu nggak boleh. Gitu. Ini juga salah meskipun namun. Jadi ada 2 nih ya. Contoh yang udah hari ini kita pelajari. Jika itu kalau titik tidak boleh bertemu dengan maka. Itu tidak boleh. Jika maka tidak boleh. Selain itu juga apa tadi? Meskipun sama namun. Ada beberapa pasangan yang tidak diperbolehkan. Nah, ntar kakak fotoin lagi ya yang ada di grup. Kalau yang nggak ada di grup, yang ada di YouTube ya sabar-sabar saja ya. Makanya masuk grup. Bercanda. Jadi promosi. Lanjut, yang keempat. Tanin senyawa itu dapat melekat. Tidak betul. Yang ditemukan yangnya bukannya yang itu. Ada dan di sini ya konjungsinya. Dapat juga bukan konjungsi ya sebenarnya, tapi dan lebih ke arah dan. Oke, nggak ada lagi. Oke. Yang ini perluasan ya, bukan apa namanya? Dia bukan berupa apa namanya? Bukan berupa konjungsi ya, conjunction. Gitu. Lanjut nomor 45. Nomor 45. Aduh, ejaan lagi. Udahlah, udah lewat. Bercanda. Oke, 2, 4, 6, 8, 9. Nah, udah kita tandain dulu. Kalau misalnya kalian ada apa namanya? Ada printer di rumah, boleh nih kalian print gitu ya. Nah, kalian coret-coret lah soalnya, jangan sampai buku itu bersih ya. Dulu mah buku kakak nggak pernah bersih. Kalau bukan ini ya, bukan pas SMA tapi pas SMP. Karena kan buku waktu itu beli sendiri. Ya, jadi kalau buku beli sendiri ya udah pasti habis buku. Entah matematika coret-coretan atau kalau bahasa Indonesia di garis bawahin gitu. Itu kenapa gunanya? Supaya kita tanda bahwa kita tuh belajar. Enggak lah, bukan. Tanda kalau kita tuh benar-benar serius gitu ya. Nah, kalimat 9 nih langsung aja ya. Mengkonsumsi. Nah, mengkonsumsi itu apa kata dasarnya? Iya, betul. Konsumsi ya. Konsumsi apakah luluh atau tidak? Iya, betul. Konsumsi itu luluh ya. Nah, konsumsi luluh jadi apa? Ngonsumsi ya. Jadi NG ya, NG. Ngonsumsi. Nah, itu udah betul. Ini luluh nih. Jadi set gitu ya, luluh. Jadi 9 sudah? Iya, betul. 9 sudah betul. Nah, 9 sudah betul. Dia apa? Ejaan yang salah. Kita lihat lagi. 8. Faktanya daun teh secara alami mengandung kafein. Nggak ada yang salah ya. 8 nggak ada yang bisa kakak komentarin. Nomor 6. Menurut penelitian yang dilakukan masa lalu, tanin itu emang kayaknya itu ya unsur dari dalam teh gitu ya. Mungkin ya. Lebih cenderung menghambat penyerapan zat besi yang berasal dari produk nabati. Ini nggak ada yang salah. Jadi kakak no komen untuk yang A karena emang nggak ada salah. Yang 6. 4. Tanin senyawa organik ternyata ya. Tanin senyawa organik dapat melekat. Melekat itu sudah betul ya. Yang melekat sudah betul. Yang kaya zat besi, maksudnya menunjukkan kekayaan dari zat besi dan menyegah. Nah, di sini sebenarnya salah nih. Ini salah nih. Mencegah, bukan menyegah. Ya, nggak ada kata C itu luluh. Ingat, yang luluh itu KTSP. Emang ada huruf C di sini? Nggak ada.
Jadi yang benar itu apa? Ini tuh yang benar dia mencegah ya, itu yang betul. Oke, yang betul mencegah. Jadi jawabannya yang pasti yang tepat adalah yang oke, ini kakak kasih warna merah aja ya biar jadi pembeda. Oke, yang dua apa nih? Dua perlu nggak kita cek? Iya, dua perlu kita cek dong. Masa enggak sih kak? Kalau nggak namanya bukan bahas soal, tapi bahas jawaban. Oke. Nomor 2, pada musim hujan, bukan ya, tubuh pun jadi menginginkan ya, udah betul lah ya, ingin. Kata dasarnya tuh ingin. Minuman hangat seperti teh, bahkan hingga bercangkir-cangkir. Nah, di sini ada kata bahkan. Jadi kalau bahkan itu dia adalah salah satu kalimat yang menegaskan. Seperti teh, bahkan ya. Bahkan bercangkir-cangkir. Bercangkir-cangkir apa? Bercangkir-cangkir teh. Jadi salah dia di kalimat 4. 1, 2, 3 sudah betul guys. Kalimat 2, kalimat 6 sudah betul, kalimat 8 sudah betul, dan kalimat 9 sudah betul ya. KTSP pasti lulus. Jadi jawabannya yang E. Kalimat 46, kalimat terakhir pada bacaan tersebut. Oke, gagasan utama pada bacaan di atas adalah mengonsumsi teh paling banyak manfaat bagi tubuh. Apakah betul? Pada musim hujan, cuaca menjadi lebih sejuk, tubuh jadi lebih banyak teh. Tani senyawa organik yang ditemukan dalam teh. Ya, sering dikaitkan dengan kopi, kafein memiliki reputasi menyebabkan kecemasan, kegelisahan, dan juga ditemukan dalam teh. Faktanya daun teh secara alami mengandung kafein ya. Jadi ketika mengonsumsinya berlebihan, mungkin membuat Anda cemas dan stres. Perlu diketahui bahwa teh hitam mengandung banyak kafein daripada varietas teh hijau dan putih. Nah, apa sih itunya? Nah, jadi apa dia bilang? Nah, di sini nih kalimat terakhir ini. Jadi walaupun dibilang, jadi yang A salah ya, memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Dia nggak sebutin manfaat ya. Itu bukan gagasan utamanya guys. Menyebabkan kecemasan dan stres itu betul, tapi hanya di kalimat berapa tadi yang disebutkan itu apa? Kalimat kecemasan dan stres? Iya, hanya pada paragraf 3, kalimat 7. Gitu, kalimat 7 hanya paragraf 3. Jadi apa? Dia gagasan utama paragraf 3, bukan semua paragraf ya. Dia bilang bacaan. Nah, ini harus hati-hati nih. Bacaan bukan paragraf doang gitu ya. Kafein lebih berbahaya daripada kafein kopi. Ini nggak disebut ya. Lebih berbahaya nggak disebut. Terlalu banyak mengonsumsi teh tidak baik bagi kesehatan. Ini disebut. Nah, hati-hati. Ini disebut. Inilah tujuan utamanya. Makanya ini bisa jadi gagasan utama. Teh menghambat penyerapan zat besi bagi tubuh. Apakah disebut? Kita lihat teh tertentu menyegah penyerapannya ya. Oke, tanin senyawa yang ada dalam teh mencegah penyerapannya. Nah, karena dia melekat pada di sini lanjutin ya, melekat pada makanan yang kaya zat besi. Artinya apa? Artinya teh menghambat penyerapan zat besi bagi tubuh. Masuk akal? Betul. Tapi hanya pada kalimat berapa tadi? Iya, betul. Kalimat 4, paragraf 2. Jadi hanya untuk paragraf 2. Kalimat 4, paragraf 2. Sebenarnya kalau kita baca-baca lagi, yang D itu juga hanya paragraf 3 ya. Perlu diketahui bahwa mungkin membuat Anda cemas dan stres gitu ya. Tidak baik bagi kesehatan. Tapi tidak baik bagi kesehatan itu adalah kalimat 1 kan dia bilang manfaatnya. Beberapa meskipun nggak disebutin manfaatnya ya, cuma dibilang ada manfaatnya. Nah, yang 4 mulai ngejelasin bahwa tidak baik bagi tubuh karena tanin ya, kekurangan zat besi gitu. Nah, terus tanin juga menghambat penyerapan menghambat penyerapan zat besi. Nah, terus lanjut lagi dapat menimbulkan kecemasan dan gelisah. Jadi paragraf 2 dan kalimat 3, paragraf 2 dan paragraf 3 itu dirangkum sama satu kalimat, yaitu tidak baik bagi kesehatan. Terlalu banyak konsumsi teh. Nah, terlalu banyak konsumsi teh itu dibahas pada paragraf pertama. Ini paragraf pertama nih. Ini biasanya dia ke arah latar belakangnya ya. Jadi kayak banyak orang minum teh. Gitu. Nah, di sini baru intinya. Di sini baru kesimpulan atau penutupnya. Ini penutupnya. Jadi sama kayak buat KI, karya ilmiah, itu pasti ada latar belakang, ada penutupnya dan ada isinya. Isi utamanya apa sih yang pengen dibahas? Oh, dia pengen bahas si tanin. Nah, tanin itu yang buat salah satu berbahaya pada teh atau kopi. Pada teh. Nah, baru di penutupnya dibahas, ditambahin lagi ada
Ada yang namanya kafein. Itu kafein ya. Oke, lanjut. Apakah ada pertanyaan untuk bacaan nomor 44 sampai 46? Karena ini habis ini bacaan terakhir nih ya. Mantap jiwa. Oke, nggak sampai 1 jam nih kita bahas nih. Oh sampai ya, sampai. Kali ini sampai. Baru pertama kali sampai. Soalnya kemarin pas PU sama PK nggak sampai 1 jam kalau dilihat di YouTube-nya. BBM lebih cepat lagi kemarin pas malam-malam. Ide pokok yang kimia sih lumayan cepat kemarin ya. Ide pokok yang terdapat pada paragraf pertama ya. Ide paragraf pertama, ini paragraf pertama udah dipotong nih ya, enak banget. Sekumpulan gajah liar masuk ke pemukiman naga. Udah nih, lihat kalimat 1 aja udah selesai. Iya, lihat aja kalimat 1. Lihat kalimat 1, kalau nggak kalimat 5. Oke, bocah perempuan itu pun dilarikan. Tujuannya itu dia, maksudnya kayak gagasan ide pokoknya itu apa sih? Perempuan dilarikan ke kesehatan atau sekawanan gajah merengsek masuk. Nah, itu pertanyaannya. Ya udah jawabannya udah pasti A. Kenapa? Karena adanya sekawanan masuk, akhirnya si perempuan itu dilarikan ke pusat pelayanan kesehatan. Jadi dia termasuk paragraf yang di depan ya, termasuk paragraf yang di depan. Ingat aja Yamaha, ya kan? Di depan, selalu di depan. Berarti dia di deduktif ya. Yaitu deduktif. Kalau dia jawabannya kalimat 5, berarti dia induktif atau di belakang kalimat gitu. Oke, kalimat A ya. Nah, gajah liar menjadi ancaman warga. Nggak disebut ya, walaupun memang dia berupa ancaman. Kita bisa anggap dia betul gitu ya, tapi itu salah gitu ya. Maksudnya kayak kita anggap secara logika menurut kita betul gitu. Tapi sebenarnya itu bukan ide pokoknya. Korban jatuh akibat gajah liar. Yang mau dibahas tuh gajahnya masuk atau korban jatuhnya. Gitu. Kejadian ini bukan pertama kalinya. Kan yang dibahas bukan korbannya sebenarnya kan. Yang dibahas itu gajah liar yang masuk ke pemukiman warga. Bocah perempuan ini kalau dia induktif gitu ya. Ini kalau induktif ya. Gitu. Kalau dia induktif ya berarti betul, tapi ini salah. Karena yang dibahas gajah yang masuk. Home range suatu kelompok gajah bisa mencapai 18.000 hektar. Gak disebut jadi udah salah. Jawabannya udah aja gitu. Sekawanan gajah. Oke, lanjut tujuan penulis. Ayo tujuan penulis. Nah, tujuan penulis ini biasanya nggak ada. Ini ada di soal UN ya, bukan di soal TBK. Tapi nggak apa-apa. Mungkin emang berarti si pembuat soal sedang baik. Memberikan informasi mengenai peristiwa gajah liar yang mendesak masuk pemukiman warga. Wah, udah masuk, bukannya ini ya, bukan mendesak lagi ya, tapi udah masuk. Nah, ini salah nih. Ini salah. Bukan lagi udah mendesak, tapi udah masuk. Memberikan keterangan korban akibat gajah liar. Ya benar sih, korban itu di kalimat-kalimat terakhir. Tapi biasanya tujuan penulis itu ada di depan. Ya. Nah, kalau yang kronologi juga salah, nggak disebutin kenapa dia bisa masuk. Informasi mengenai home rank-nya juga nggak disebutin di paragraf yang, di bacaan ini. Paragraf 1, paragraf 2. Paragraf 1 nggak disebutin. Di paragraf 2 ada home range. Gitu. Nah, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah dampak dan sebab dari gajah liar yang merengsek masuk. Merengsek bukan mendesak lagi, merengsek. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E gitu ya. Ini kalau nggak ada pembahasan juga kakak yakin kalian bisa. Karena tujuan penulis itu jelas pengen ngasih tahu gajah liar yang merengsek masuk. Tapi harus hati-hati ya. Kalau yang si C juga bisa, tapi itu untuk paragraf 2 saja. Bukan tujuan paragraf 2 ada. Ini paragraf 2 aja. Dia bilang bacaan. Jadi lo nggak boleh salah. Maksudnya kayak lo nggak boleh salah nggak boleh salah kaprah. Bacaan 2 bilangnya home range. Sementara yang bukan. Itu hati-hati. Harus hati-hati. Oke, soal terakhir ya. Soal terakhir untuk bacaan ya. Bacaan PPU. Bukannya soal terakhir PPU, tapi soal untuk bacaan terakhir. Kocar kacir. Kocar kacir itu sinonimnya apa? Berarti dia morat. Nah, ini agak menarik ya. Karena porat marit itu berarti cerai-berai. Bukan cerai-cerai. Kalau cerai-cerai itu dia salah. Salah di dwilingganya. Dwilingga itu perulangan ya. Perulangan kalau dwilingga itu artinya perulangan yang murni gitu. Nah, perulangan yang murni itu misalnya bukan sayur mayur. Kalau sayur mayur sama kayak cerai-berai gitu ya. Ada huruf yang berubah. Gitu. Kalau misalnya yang murni itu misalnya kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Kalau mondar-mandir kan ada huruf yang berubah, berarti bukan. Porak-poranda juga bukan gitu. Nah, kocar kacir itu sama porak-poranda sebenarnya bisa ya, bisa. Tapi itu bukan sinonim yang tepat untuk baca di atas. Lari
Porak-poranda. Nah, porak-poranda itu kan biasa memorak-porandakan suatu desa, misalnya kayak gitu. Mondar-mandir, lari kocar-kacir. Kocar-kacir sama mondar-mandir berarti kan mondar-mandir di tempat. Kalau kocar-kacir kan berarti udah apa namanya? Udah kabur-kaburan ya. Gitu. Berarti yang ini juga salah mondar-mandir. Berpencar morat-marit tar belakangan ya. Berpencar-pencar itu salah ya. Secara dwilingganya, secara perulangannya gitu. Berpencar-pencar bukan ya, tapi dia berpencaran gitu. Sebenarnya itu betul, tapi bukan berpencar-pencar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi kita untuk nomor 49 ini kita seleksi aja. Seleksi aja yang salah yang mana, yang benar yang mana. Gitu. Untuk morat-marit sendiri juga ini secara KBBI ya. Gitu. Morat-marit itu memiliki kata makna yaitu bercerai-berai atau tidak beres keadaannya yang sesuai dengan kata kocar-kacir. Apakah ada pertanyaan untuk bacaan 47 sampai 49? Ya, mungkin ada kata-kata apa tadi kakak bilang dwilingga ya atau perulangan. Nah, itu juga nanti akan kakak share apa namanya pas kakak buka buku aja ya sekalian. Jadi lebih enak teorinya kalian dapat. Oke, kalau nggak ada yang tanya, di chat juga nggak ada jawaban. Oke, kita lanjut. Soal TOTBK dari 2021. Ya, aduh, soal TBK 2021, TO-nya ya, bukan soal Ambo, Ombi, Omba, Ambo, Ogi. Aduh, ini bahasa ini. Kenapa, Steph? Itu nomor 43. Ya, kenapa nomor 43? Oke, kakak scroll dulu naik. Ya, kenapa 43? Nomor 44 deh. Oke. Ya, konjungsi yang tidak tepat. Namun itu kan konjungsi antar kalimat. Iya, betul. Konjungsi antar kalimat, betul. Makanya kalau kamu baca pembahasannya, mungkin kata dia kan harusnya harusnya pakai titik dulu sebelum kata namun terus pakai koma. Nah, betul. Karena kan tadi kamu kan ngomong memperhatikan tanda bacanya gitu ya. Meskipun ada beberapa manfaat minum teh, kan dia antar kalimat, berarti koma dong, betul. Oh, kamu mungkin ini ya konjungsi namun seharusnya ini ya mungkin ngelihat ke arah pembahasannya kali ya, baca pembahasannya. Iya, jadi emang meskipun sama namun itu ada beberapa konjungsi yang tidak boleh dipakai secara bersamaan. Kayak jika maka itu sebenarnya nggak boleh. Gitu. Itu bisa dibaca kok di PUEB kalau nggak salah ada. Atau di sintaksis sebenarnya. Itu namanya materi sintaksis. Gitu. Terus kenapa jika sama maka kenapa tidak boleh gabung? Iya, sama. Ada teorinya. Nanti kakak fotoin aja ya, Steph. Oke? Untuk ini emang nanti akan kakak fotoin kok konjungsi yang tidak bisa bergabung. Gitu. Kalau konjungsi intra kalimat sama antar kalimat itu apa? Intra kalimat berarti di dalam kalimat. Kalau antar kalimat, gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih kayaknya. Intra kalimat berarti di dalam kalimat, misalnya kayak dan, atau kayak gitu. Intra. Terus kalau konjungsi yang antar kalimat itu apa aja? Ya ini kayak gini, misalnya tetapi, gitu ya. Tetapi, terus jadi, itu kan salah satu antar kalimat gitu ya. Jadi ada ada 2 kalimat lebih gitu. Antar kalimat tadi ya yang tetapi tadi, lebih ke arah ke tetapi. Ini kayak gini, tetapi ini kan antar kalimat ya. Gitu. Atau misalnya kayak yang tadi kocar-kacir sama morat-marit itu harusnya sama kata bentukannya. Enggak sih sebenarnya. Cuman kalau itu emang harus baca KBBI sedikit gitu. Morat-marit itu di KBBI artinya memiliki arti yang sama dengan kocar-kacir, yaitu cerai-berai. Sedangkan di sini sebenarnya ada kata cerai-cerai. Nah, cerai-cerai itu secara dwilingga atau secara kata ulang itu secara secara PUEB itu salah. Yang benar kan cerai-berai, bukan cerai-cerai. Ya. Bisa dipahami, Steph? Oke, sip. Nanti ada catatan kok, tenang aja, ada catatan tambahan. Oke, paham ya, bagus. Ambo itu siswa, Ombi itu dosen. Omba, Ambo, Ogi. Ada Ambo itu di tengah. Kalau Ambo di tengah, siswa di belakang. Nah, ini harus seperti ini ya. Kalau Ambo di tengah, ini ada 3 kata.
Nah, berarti siswa ada di belakang. Kalau Ambo di tengah, siswa warnanya ganti deh ya, biar kalian enak bacanya. Oke, warna biru kali ya. Warna biru. Oke. Nah, ini translatannya ada di yang ketiga. Gitu. Karena guru itu kita bisa bilang kalau omba itu guru. Enggak sih, enggak bisa bilang juga. Mengajari. Kalau mengajari kan 3 ya. Berarti masih mengajari, anggap aja Ogi ya. Ogi itu mengajari. Gitu. Mengajari. Di sini ada sini yang ganti warna lagi ya, apa? Warna ungu, pink lah ya. Si Ogi ini dia ternyata adalah, kan tadi Ombi itu dosen. Ogi itu ternyata mengajari, karena di sini ada kata Ogi juga nih. Ogi itu ajar lah ya, mengajari. Itu bisa lihat kalau dia 3, dia berarti kurang 1 sama kayak tadi ya. Nah, kalau misalnya Ogi di sini, berarti mengajari ada di, ini translatannya kakak kasih warna biru aja. Semuanya warna biru. Kalau dia 3, berarti dia ada di 2. Berarti ketukar ya. Ini ketukar berarti. Dia ketukar, artinya guru tuh omba. Gitu. Warna lain lagi, warna hijau. Guru tuh omba. Karena guru omba, guru tuh 1-1. Udah pasti betul, guru 1. Nah, kalau di sini guru 3, guru 3. Kak, kalau aku pernah ketemu soal perasaan sebentuk dengan kalimatnya sekolah dengan, kalau di UTBK tahun kemarin itu tipe soal itu seperti ini keluar atau tidak. Menarik ya. Aku pernah ketemu soal frasa yang sebentuk dengan atau kalimatnya sekolah dengan, itu biasa di tryout doang. Itu biasanya yang di tryout doang. Nggak akan ditemukan di soal UTBK. Tahun 2020 ya. Kalau 2021 kurang tahu, tapi kalau dari laporan-laporan adik kelas kakak nggak ada sih. Seperti itu ya, Steph. Mungkin bisa menjawab. 2020 nggak ada. Dia lebih ke arah jawaban-jawaban itu sih, apa namanya, yang kayak lebih ke arah yang kayak tadi. Gitu. Tapi kalau frasa-frasa itu kenapa dimasukkan? Karena nanti disimak itu kemungkinan ada. Atau di mandiri itu kemungkinan ada. Kemungkinan itu ada. Gitu ya. Tapi nggak tahu apakah apa namanya, kalau kamu ikut simak atau kamu ikut apa, apakah itu ada, jelas ada atau tidak. Nah, itu yang nggak bisa kita prediksi. Gitu. Seperti itu ya, mungkin menjawab. Oke, lanjut tadi Omba tuh guru. Berarti kan kalau dia di 1, dia 1. Ini sama nih. Kalau kayak gini enak. Berarti kalau guru cari aja yang belakangnya Omba. Gitu ya. Tapi kita lihat dulu ya, ada dosen. Dosen apa tadi? Dosen itu berarti Ombi ya, dosen itu Ombi. Nah, dosen kita nggak tahu nih. Tapi yang jelas kita tahu adalah Ogi pasti -1 ya. Ogi di 1, karena Ogi di sini 1. Ya, Ogi di sini 1, berarti dia ada di 2. 1 dia di 2. Imbo mahasiswa. Ya. Ganti warna lagi ya, ganti warna lagi. Sip, warna kuning. Imbo tuh mahasiswa. Nah, karena dia bilang dosen membentuk guru, ya udah berarti Ombi sama, sorry, ini warnanya ganti lagi deh. Nah, berarti yang terakhir apa namanya, warna coklat ya, warna kopi. Ombi, berarti Ombi itu dosen. Dosen itu penempatannya sama, gitu ya. Berarti artinya kita cari aja yang Ombi di depan. Mana yang Ombi di depan, guys? Gampang ini, susah. Jawabannya yang B. Gitu. Ini Imbo ya, bukan Imo. Imbo harusnya. Karena guru itu kan Imbo ya. Guru itu Imbo. Guru Imbo. Guru itu Imba ya. Guru itu Imba. Berarti ini salah nih di sini. Ini salah ya. Harusnya Imba. Kalau kayak gitu, kalau kayak gini gimana Kak? Ya udah kan udah ketahuan. Apa namanya? Nggak ada yang belakangnya Imba. Imba. Omba, Imba lagi. Nggak ada yang belakangnya Omba. Ya udah selesai. Ya. Maksudnya kalau kayak gitu nggak usah diperhatiin. Yang penting, ada Omba di sini ya. Ada Omba di sini. Membantu. Ada membantu. Bantu saja. Ya kemungkinan mungkin membantu itu mungkin di belakang gitu ya. Membantu berarti Imo mungkin ya. Jadi membantu itu Imo kemungkinan. Jadi ya udah ketahuan kan jawabannya, udah kelar. Kita lihat nih. Nah, ini kata-kata Imbo. Berarti membantu itu pasti Imo atau Iko. Imo atau Iko. Gitu. Yang penting penempatannya aja. Dosen Ombi.
Membantu Imo, guru Omba. Ya udah, berarti jawabannya yang B. Omba, Ombi, Omba, Imo. Oke. Apakah ada pertanyaan untuk bahasa Panda di sini? Bahasa Panda atau kalau di apa namanya di SAT-nya atau di TPS-nya orang luar itu namanya coding decoding. Coding decoding, decoding, decoding. Oke, untuk soal-soal coding decoding mungkin nanti akan ada satu sesi khusus. Kakak akan kasih latihan soal khusus spesial ya. Ini kakak save dulu ya mungkin ya. Cukup pening di bahasa Panda ini kak. Ya nggak usah pening, cuma satu soal. Cuman kalau kamu banyak latihan ya saya yakin Anda pasti bisa lah. Bisa, yakin. Saya yakin 100%. Karena kalau misalnya orang banyak pening, artinya soal ini akan lebih sulit. Kayak gitu aja. Gak usah pusing. Soal itu akan lebih sulit gitu. Kalau soal lebih sulit kamu dan udah pasti benar ya udah enak kan. Gitu. Oh ya ini untuk kakak subscribe dulu. Oke, recording.